pernah dengar nggak sih mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih kebijakan sistem zonasi dalam PPDB guna mewujudkan pemerataan kebijakan pendidikan. Jadi, sistem donasi dalam PPDB ini merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan siswa baru berdasarkan jarak atau tempat tinggal yang diluncurkan sejak tahun 2017 melalui Perkemendikbud, dan sistem ini mewajibkan menerima siswa minimal 50% siswa dari zona terdekat dari rumahnya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya sih apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dari sistem zonasi ini untuk menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah favorit maupun non-favorit, serta memastikan setiap anak dapat bersekolah yang dekat jarak dengan rumahnya. Dalam implementasinya, kota ini dibagi menjadi beberapa jalur. Jalur yang pertama ada jalur zonasi yang minimal untuk 50% siswa di dalam zona. Jalur yang kedua ada jalur afirmasi yang maksimal 25% untuk orang yang kurang mampu. Lalu jalur yang ketiga ada jalur perpindahan yang maksimal 5% untuk anak guru atau perpindahan orang tua. Lalu jalur yang terakhir adalah jalur prestasi yang dimana bisa prestasi non-akademik maupun prestasi akademik. Dalam sistem zonasi ini terdapat dampak positif yang diberikan. Yang pertama ada pemerataan kualitas pendidikan, di mana data menunjukkan terjadi retribusi siswa yang lebih merata. Sekolah yang dulu dianggap biasa saja kini mendapatkan siswa-siswa yang berprestasi dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, ada efisiensi dan kesejahteraan siswa, di mana anak-anak ini bisa tidur lebih cukup, waktu tempuh ke sekolah berkurang drastis, dan transportasi menjadi lebih hemat. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental siswa. Yang ketiga, ada penguatan komunitas lokal, di mana sistem zonasi ini memperkuat sistem dan ikatan sekolah antar komunitas dan sekitarnya, di mana orang tua jadi lebih terlibat dalam kegiatan sekolah dan sekolah menjadi bagian integral dari lingkungan. Namun dengan hal ini terdapat tantangan dan kritik akibat kebijakan sistem zonasi yang diterapkan. Yang pertama ada kesenjangan infrastruktur, di mana tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Beberapa daerah masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang layak. Lalu yang kedua ada ketidakadilan zonasi, di mana ada kasus yang siswa ini rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari sekolah namun tidak diterima, berbeda dengan zona, sementara siswa yang lain yang memiliki jarak yang jauh justru diterima. Lalu yang ketiga ada manipulasi domisili. Beberapa keluarga melakukan manipulasi data domisili untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang bertentangan dengan semangat keadilan pada sistem ini. Setelah kita memperhatikan materi-materi yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem zonasi ini bukanlah solusi yang sempurna, melainkan sebuah langkah progresif untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata, di mana anak Indonesia layak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dimanapun mereka tinggal. Nah, selesai sudah penjelasan kita mengenai kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selamat datang di materi selanjutnya.